Ya, pemirsa Ratu Masina atau dalam beberapa sumber disebut juga Ratu Masima merupakan salah satu tokoh perempuan tangguh dari Tanah Jambi yang dikenang karena keberanian, kebijaksanaan, serta perannya dalam memperjuangkan martabat dan kedaulatan rakyatnya di masa lampau. Ia adalah simbol kekuatan perempuan Melayu yang mampu memimpin negeri di tengah tantangan zaman yang syarat tegang peperangan dan perebutan kekuasaan. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam catatan sejarah perjuangan kemerdekaan di Tanah Jambi, nama Ratu Masina tercatat sebagai sosok perempuan tangguh yang keberaniannya di medan perang membuat Belanda gentar. Di usia yang masih sangat muda, ia telah mengangkat senjata dan memimpin pasukan melawan penjajah. Ratu Masina lahir di Kampung Budak, Kumpe pada tahun 1887. Ia merupakan putri tunggal dari pasangan Datuk Raden Nonot dari suku Keraton dan Ratu Mas Milis binti Pangeran Mat Jasir. Sejak kecil, Ratu Masina tumbuh di kawasan perkebunan di Pal 8, belakang Kampung Budak. Ia dikenal cerdas, tegas, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Peneliti sejarah Jambi menyebut sejak usia sangat muda, Ratu Masina sudah menampakkan jiwa kepemimpinan dan keberaniannya. Pada usia 13 tahun, ia dinikahkan dengan cucu dari Pangeran Puspo, seorang bangsawan dari pihak ibunya yang bergelar Permas Kadipan, raja di wilayah Merangin. Nama sang suami tidak tercatat dalam sejarah, namun diketahui bahwa ia merupakan seorang panglima perang di bawah komando Pangeran Haji Umar, sosok yang juga merupakan paman dari Ratu Masina. Sejak menikah, Ratu Masina mulai ikut serta dalam perjuangan bersenjata bersama suaminya. Ia terlibat langsung dalam perlawanan melawan Belanda di berbagai wilayah, seperti Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo, dan Kerinci. Di bawah komando Pangeran Haji Umar, pasukan ini terkenal mematikan karena menggunakan strategi gerilya serta melakukan penyerangan mendadak, terutama pada malam hari. Namun perjuangan tersebut tidak tanpa pengorbanan. Pada tahun 1902, belum genap 1 tahun usia pernikahannya, suami Ratu Masina gugur dalam serangan terhadap markas Belanda di Sungai Alai. Dalam pertempuran itu, pasukan Jambi berhasil menewaskan banyak serdadu Belanda dan merampas ratusan senjata serta amunisi. Kekalahan tersebut membuat Belanda murka. Mereka memperlakukan jenazah suami Ratu Masina dengan sangat keji. Tangan jenazah dipaku di kayu, kulit kepalanya dikuliti, dan mayatnya diarak keliling kampung. Hingga kini tidak diketahui di mana jasadnya dimakamkan. Tragedi tersebut menyalakan api kemarahan dalam diri Ratu Masina. Ia bersumpah untuk menuntut balas atas kematian suaminya. Bersama pasukan Pangeran Haji Umar, Ratu Masina memimpin serangan demi serangan terhadap pos-pos pertahanan Belanda. Pasukannya menggempur markas kolonial di Ulu Tebo, Muaro Bungo, hingga Merangin, menewaskan banyak tentara penjajah. Dalam perjuangannya, Ratu Masina tidak hanya berperang, tetapi juga terus mengasah kemampuan bela diri dan strategi militer. Ia belajar langsung kepada para panglima besar seperti Pangeran Haji Umar, Pangeran Seman, dan Pangeran Diponegoro. Ketangguhannya membuatnya dihormati oleh para pejuang lelaki dan ditakuti oleh pihak Belanda. Pada tahun 1904, situasi perang semakin genting. Saat pasukan Haji Umar bergerak ke perbatasan Muaro Bungo dan Merangin, tersiar kabar bahwa Depati Parbo, salah satu pejuang besar Jambi, tertangkap dalam jebakan Belanda. Pangeran Haji Umar kemudian mengarahkan pasukannya menuju Kerinci. Sementara Ratu Masina diperintahkan untuk bertahan dan menahan serangan di Merangin serta Muaro Bungo. Meski diperintahkan untuk mengurangi aksi gerilya, Ratu Masina tetap bergerak diam-diam. Ia merekrut pasukan baru dari Muaro Bungo dan Tanah Sepenggal, melatih mereka di daerah persembunyian antara Bungo dan Kerinci. Di tempat inilah ia melanjutkan perjuangan dengan penuh strategi, sabar menanti waktu yang tepat,
untuk menyerang musuh. Kisah hidup Ratu Masina berlangsung panjang. Setelah melalui berbagai pertempuran, ia sempat tertangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Lumajang, Jawa Timur. Namun semangat juangnya tidak pernah padam. Ia hidup hingga usia 80 tahun, menjadi saksi bisu bagaimana tanah air akhirnya meraih kemerdekaan yang diperjuangkannya dengan darah dan air mata. Peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Kepulauan Riau mencatat Ratu Masina adalah satu-satunya pejuang perempuan asal Jambi yang memiliki sumber tertulis mengenai perjuangannya. Ia juga hidup sezaman dengan dua pahlawan nasional dari Jambi, Sultan Taha Saifuddin dan Raden Matahir. Perjuangan Ratu Masina menjadi bukti bahwa kaum perempuan juga memegang peran penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Keberaniannya yang lahir dari rasa cinta pada tanah air dan dendam atas penindasan menjadikannya simbol semangat juang perempuan Jambi yang pantang menyerah. Sarli, JEK TV, melaporkan.